الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلنباني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kelima, hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Artinya, maka jangan engkau menyucikan akan diri kamu, yakni kamu puji akan diri kamu. Artinya jangan kamu puji akan diri kamu. Allah itu terlebih tahu dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memuji dirinya sendiri itu menyebutkan kehebatan yang ada pada dirinya, maka sangat dekat perbuatannya itu dengan sifat ujub, merasa bangga dengan kebolehan yang ada. Walaupun dia benar-benar boleh, tapi kebolehan itu bila dipuji oleh dia sendiri mengakibatkan berlakunya sifat ujub. Soal terus. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, ditanyai orang akan setengah hukama apa sebenar-benar kejahatan itu, maka jawabannya sebenar-benar kejahatan itu, kejahatan yang benar itu yaitu memuji seorang akan dirinya. Maksudnya sebenar-benar kejahatan itu kejahatan tapi dia benar. Seorang yang memuji diri sendiri, dia puji itu betul tapi benda itu menjadi jahat. Memuji diri sendiri memang benda yang dia puji itu betul ada pada dirinya, tapi pekerjaannya itu adalah jahat karena mengakibatkan sifat-sifat yang madhumah, sifat ujub dan seumpamanya. Terus, maka jangan engkau biasakan akan memuji dirimu itu, karena yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Apakah lagi upah orang lain suruh puji diri dia? Terus, karena engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat akan suatu daripada makhluk Allah Ta'ala dan daripada memaki akan suatu daripada yang demikian itu,
maka seyogianya jangan engkau laknatkan suatu yang dijadikan Allah Ta'ala dengan laknat yang ditentukan. Maksud melaknat itu menjauhkannya daripada rahmat Allah, menjauhkannya daripada berpeluang nak mendapat hidayah daripada Allah. Bila kita melaknat sesuatu, artinya kita mendoakan supaya dia itu jauh daripada hidayah Allah, jauh daripada rahmat Allah. Terus sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api atau makanan atau lainnya, sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu bersalahan dengan umum, maka yaitu tiada mengapa, seperti dikatanya la'natullahi 'alal kafirin atau la'natullahi 'alal kadhibin, seperti yang tersebut di dalam Al-Quran. Tetapi yang aula jangan engkau laknat akan seseorang. Jadi tidak boleh melaknat sehingga orang kafir sekalipun. Katalah Perdana Menteri Israel didoakan la'anahullah, tak usah. Tapi kalau la'natullah 'alal yahud wan nasara itu boleh. Tapi orang tertentu disebut supaya dia dilaknat oleh Allah, itu tidak boleh. Artinya kita telah menyekat kemungkinan dia nak mendapatkan rahmat daripada Allah. Mana tahu dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Kalau kita laknat, mana kita sekat kemungkinan itu. Coba bayangkan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun yang mendukung Fir'aun di waktu pagi, pendukung kuat Fir'aun. Tapi di waktu petang dah menjadi pendukung Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah boleh merubahkan hati manusia. Jadi tak boleh dilaknat. Artinya kalau kita melaknat, kita menyekat kemungkinan dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang kafir, kita tak boleh mendoakan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Itu tak boleh. Tak boleh mendoakan begitu. Mendoakan supaya mereka dapat hidayah, boleh. Jadi menyekat mereka dari dapat hidayah memang tak boleh. Kan begitulah keadaan dahulunya. Macam Sayyidina Umar sendiri dahulu, siapa dia sebelum masuk Islam? Yang orang yang memusuhi Nabi, yang menyiksa para sahabat sebelum Umar masuk Islam. Umar begitu marah kepada Hindun. Hindun ialah istri Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah dan perut Hamzah setelah perang Uhud. Dan dia punya hati Hamzah, kruk. Umar marah sungguh. Kenapa sampai demikian? Dia memakan hati kepada Hamzah sayyidus syuhada. Maka turunlah ayat, kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum. Kamu pun dulu apa lainnya macam itulah juga. Cuma engkau lebih terdahulu mendapatkan hidayah daripada Allah. Dulu engkau, adik engkau sendiri engkau buat, engkau tampar dia dan sebagainya, ya kan? Jadi sekarang bila engkau marah sangat ke dia, apakah dilaknat ke dia? Kalau dulu engkau dilaknat orang, bagaimana engkau? Tak dapat hidayah daripada Allah. Karena itulah jangan melaknat orang secara perorangan, ya. Kalau secara kumpulan boleh, la'natullahi 'alal kafirin, la'natullahi 'alal zalimin boleh. Tapi kalau untuk orang perorangan tidak boleh. Terus kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى. Artinya jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seorang daripada ahlul qiblat, yaitu orang yang pada zahirnya Islam, yakni jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu syirik atau kafir atau munafik, karena bahwasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu yaitu Allah Ta'ala juga, tiada lainnya. Maka jangan masuk engkau antara hambanya dan antara Allah Ta'ala. Karena itu tadi kan yang dikatakan tanda orang yang munafik itu 3, berdusta, mengkhianati dan menyalahi janji. Itu tanda amalan orang yang munafik, bukan tanda orang yang beriktikad munafik. Orang yang mengerjakan yang 3 perkara itu dia adalah munafik. Munafik apa? Munafik fil amal, bukan munafik fil i'tiqad, ya. Kalau segi i'tiqad itu ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukum ke atas manusia bizahir, dengan yang zahir. Terus
yakni jika engkau lihat akan seorang yang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan membayar zakat dan naik haji dan barang sebagainya, maka jangan engkau i'tiqadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya itu menyekutukan Allah Ta'ala, atau ia kafir atau ia munafik. Karena tiada engkau ketahui akan yang di dalam hati manusia itu, maka seyogianya jangan engkau hukumkan akan seorang dengan syirik atau dengan kafir atau dengan munafik, dan jangan engkau cela akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, dan jangan engkau hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu, tetapi seyogianya engkau muliakan akan segala hamba Allah Ta'ala itu, dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah Ta'ala, dan jika suatu yang lain daripada manusia sekalipun. Dan dari karena inilah sesungguhnya adalah Nabi SAW tiada pernah mencela akan makanan, dan adalah Nabi SAW jika ia ingin akan makanan itu maka dimakannya, dan jika ia tiada ingin akan dia maka ditinggalkannya akan dia dengan tiada dijalannya akan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan wa lima sakatta anhu, bal lima lam tal'an iblis tula umrik wa lam tushaggil lisanaka bidhikrihi wa lam tus'al anhu wa lam tutalab bihi yawmal qiyamah, wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu wa la tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Artinya ketahui olehmu bahwasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu betapa tiada engkau laknat akan si fulan, dan tiada dikata bagimu betapa engkau diam daripadanya, bahkan jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu, dan tiada bimbang lidahmu daripada menyebut akan dia, niscaya tiada ditanya akan dikau daripadanya, dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau telah laknat akan seorang daripada makhluk Allah Ta'ala, niscaya dituntut akan dikau dengan dia dan ditanya akan dikau daripadanya pada hari kiamat. Artinya kalau seseorang tak pernah melaknat iblis, ada iblis itu al-la'in, mal'un, engkau tak pernah mengatakan iblis la'natullahi alaih ataupun la'anahullah, engkau tidak akan ditanya pada hari kiamat kenapa tak pernah melaknat iblis. Tapi bila kita melaknat seseorang, itu berat tanggung jawab dia. Kita akan jawab kenapa kita melaknat dia. Terus ketujuh, engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seorang daripada makhluk Allah Ta'ala dengan doa kejahatan. Dan jika ada seorang itu menzalim akan dikau sekalipun, maka jangan engkau doakan atas mereka itu dengan kejahatan, dan engkau serahkan perbuatannya itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang menzalimi kita sekalipun, jangan didoakan yang bukan-bukan. Serahkan saja urusannya kepada Allah. Kalau boleh, doakan yang baik-baik untuk dia supaya dia bertobat. Terus karena sabda Nabi SAW, innal mazluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'a thumma yabqa lidh-dhalim fadlun 'indahu yutalibuhu bihi yawmal qiyamah. Artinya bahwa seseorang yang dizalim oleh orang lain sesungguhnya berdoa atas orang yang menzalim akan dia itu hingga dibalas oleh Allah Ta'ala akan dia. Kemudian ada tinggal bagi orang yang zalim itu lebih daripada balasannya itu padanya, maka menuntut ia akan orang yang dizalimnya itu dengan dia pada hari kiamat. Dia tuntut balas. Begini contohnya, misalnya orang mencuri kasut kita, sandal kita dia curi, kita pun marah-marah, siapa yang curi kasut kita, doa yang bukan-bukan untuk dia, semoga dia accident, semoga dia mampu, yang apalah doa berat-berat doa untuk dia. Oleh karena dia curi kasut kita, dia balik naik motor, dia accident, kita doakan celaka kata dia. Accident, motor dia rosak, kaki dia patah. Katalah contoh, dia berobat, kaki dia patah, motor dia rosak, habis 5.000 semua. Baik, kasut yang dia curi pada kita tu berapa nilai dia? Anggaplah RM50. Dia rugi pasal doa kita yang jahat untuk dia 5.000, ya kan? Nilai kasut kita cuma RM50. Kita doakan yang bukan-bukan untuk dia, sehingga dia berlaku kecelakaan, dia rugi sampai RM5.000. Nanti pada hari kiamat dia saman balik pada kita 4.950. Dia kata, aku curi banyak, kamu baru RM50.
Kamu doa celaka, kata aku rugi sampai 5.000. Nah, jaga, aku minta keadilan Allah. Minta keadilan daripada Allah, supaya Allah berikan kepada aku hak aku. Macam itu. Karena itulah, walaupun orang itu jahat kepada kita, jangan didoakan yang bukan-bukan. Kalau dia berniaga, semoga lebih lancar lagi perniagaan dia. Kalau dia pegawai, semoga naik pangkat lagi dia. Kalau bertambah duit dia dan sebagainya. Kalau dia miskin, semoga dia kaya. Kalau dia kaya, mungkin dia tak ganti hak kita. Kalau dia pun wafat, dia pun mati, kita pun tak ada apa-apa lah kan. Rugilah kita. Karena itu doakan yang baik-baik. Masya Allah, begitu lembut hati kita orang yang beriman kepada orang lain, begitu sepatutnya. Terus Kedelapan, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mizah, artinya bergurau-gurau, dan daripada as-sukhriyah, artinya bersenda-senda, dan daripada al-istihza binnas, artinya menghinakan akan manusia dengan mempermainkan akan dia. Maka semua yang demikian itu ditegakkan oleh syarak, melainkan sedikit jua. Maka yaitu tiada mengapa. Karena sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Artinya jangan engkau perbantahi akan seorang daripada saudaramu, dan jangan engkau pergurau-gurau akan dia. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahwa yang ditegakkan daripada bergurau-gurau itu yaitu berlebih-lebihan, karena bahwa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa, dan membanyakkan tertawa itu mematikan akan hati dan menggelapkan akan dia. Dan terkadang jadi membawa kepada durhaka, seperti sabda Nabi SAW, Inna rajula la yatakallamu al-karimata yudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia kaulannya, maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kalau kerja Pak Lawak tak tahulah macam mana. Bagi orang gelap sama senak perut. Jadi jangan berbuat demikian, karena ditakuti satu kalimat sahaja kadang-kadang mengakibatkan seseorang dibasuhkan dalam api neraka 70 tahun lamanya. Terus, maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersenda-senda, karena yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman, seperti sabda Nabi SAW, al-haya'u minal iman, artinya malu itu setengah daripada iman. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-haya'u wal imanu qurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Artinya malu dan iman itu dipersertakan keduanya itu, maka apabila diangkatkan salah suatu daripada keduanya itu, niscaya diangkatkan akan lainnya. Yakni malu dan iman bersama-sama keduanya itu. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Dan diambil daripada hadis ini bahwasanya orang yang tiada malu itu, yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Dan lagi bergurau-gurau dan bersenda-senda itu menghilangkan akan haibah daripada hati manusia, dan lagi membawa kepada meliarkan akan hati manusia, dan lagi menyakiti akan hati manusia. Dan lagi bergurau-gurau itu dan bersenda-senda itu membawa kepada perkelahian dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fala tumazzih ahadan wa in mazahaka ghayruka fala tujibhum wa a'rid anhum hatta yahudu fi hadithin ghairi wa kum minal ladhina idha marru billagwi marru kirama. Artinya, dan jangan engkau pergurau-gurau akan seorang, maka jika mempergurau akan dikau oleh seorang yang lain daripadamu, maka jangan engkau jawab akan dia, dan berpaling engkau daripada mereka itu hingga masuk dia berkata-kata di dalam perkataan yang lain, dan jadikan dirimu itu daripada orang yang apabila lalu mereka itu maka berdapat yang sia-sia, maka lalu mereka itu dengan kemuliaan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin, wa'lam anna al-yasira minhu fi ba'dil awqati la ba'sa bihi, la siyama ma'an nisa'i was-sibyani
تطييبا لقلوبهم ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه قال inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya ketahui olehmu bahwasanya sedikit daripada bergurau-gurau pada setengah daripada beberapa waktu yaitu tiada mengapa dengan dia. Istimewa pula perempuan dan kanak-kanak yang kecil karena menyukakan bagi hati mereka itu. Maka adalah yang demikian itu dinaqal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia bersabda bahwa aku bergurau-gurau dan tiada aku berkata-kata melainkan dengan sebenarnya. Maka adalah pada suatu masa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi perempuan yang tua, yaitu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian katanya, la tadkhulul jannata ajuzun, artinya tiada masuk ke dalam syurga orang tua. Lalu menangis ia, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, sungguh karena di dalam syurga itu tiada orang tua melainkan semuanya muda, kira-kira umur 30 tahun. Maka ia tertawa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwa bergurau yang sedikit itu tiada mengapa, tetapi jangan diperbuat adat, yakni jangan dibiasakan akan yang demikian itu, melainkan sekira-kira hajat jua, seperti ia berkehendak menjinakkan akan istrinya, atau menyukakan akan anaknya yang kecil, atau menyukakan akan tetamu, atau hajat menjinakkan orang yang gharib. Maka jika sedikit tiada mengapa, tetapi dengan benar, dan jangan dengan berdusta, maka yaitu tiada harus. Adapun perut itu, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut yang halal, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Artinya menuntut yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang Islam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal halal katsirun wa laysa 'alaika an tatayaqqana bi bawatin al-umuri, bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tazunnu annahu haramun zannan yahsulu min 'alamatin najizatin maqrunatin bil mali. Artinya, dan yang halal itu banyak dan tiada lazim itu semua bahwa dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu memeliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwasanya ia haram, atau engkau sangka bahwa adalah ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang nyata yang beserta dengan harta itu. Artinya bila zahirnya baik, kita ambillah, tak apa. Macam barangan makanan, sudah ada logo halal daripada jakin, kita memakan. Kita pun ada alat mengesan, semua kita percaya saja kepada pihak yang telah melakukan kajian dan sebagainya. Kalau tidak, susahlah kita garam untuk dimakan. Ya, benda yang telah pada zahirnya baik, kita pun terima lah. Mungkin kita makan nasi di rumah kawan, dia jamu ayam ke kita, tapi kita korek-korek lah. Kalau nak tanya tuan rumah ni sebelum makan, kononnya warak lah. Ni nak tanya tuan rumah lu, ayam ni sembelih ke tak? Itu su'uzan dengan tuan rumah. Kononnya nak lebih warak lah, tanya ke tuan rumah, ayam ni sembelih ke tak? Kalau saya tak panggil dah, dia makan rumah saya. Ini benda tu dia orang Islam, takkan dia nak jamu kita benda najis, ya kan? Jadi khusnusan pada zahirnya baik, bismillah. Begitulah. Terus Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu yaitu amat banyak, dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi. Barang apa jalan yang dapat engkau ambil daripadanya, maka itu halal. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir harbi itu dengan diperang daripada raja, maka itu tiada halal, melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan humusnya. Dan lagi halal barang yang dapat daripada buru-buruan, dan yang dapat daripada kayu di hutan, dan yang diambil daripada galian-galian, dan harta yang dapat daripada pusaka, dan harta yang dapat daripada berniaga, dan harta yang dapat daripada berbendang dan tanam-tanaman. Berbendang, mungkin orang Indonesia tak paham. Berbendang ini bercocok tanam, berbendang, bersawah ladang. Terus, dan harta yang dapat daripada zakat dan sedekah dan hadiah, dan harta pemberian orang dan barang sebagainya. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka itu seperti daging babi dan anjing dan sekalian binatang yang haram dan bangkai, dan harta yang didapat daripada mencuri dan merampas dan barang sebagainya,
dan harta riba dan arak dan harganya dan barang sebagainya. Adapun yang zalim akan haramnya itu yaitu seperti harta raja yang zalim, yang tiada adil, yang zalim hartanya itu dapat daripada mencukai akan orang Islam, atau yang zalim hartanya itu didapat daripada menzalim akan orang atau menzalim akan rakyatnya. Bersalahan jika didapat hartanya itu daripada usaha yang halal seperti berniaga dengan syaratnya, atau didapat daripada berbendang dan barang sebagainya, maka itu halal. Masalah, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Minhajul Abidin, jika ditanya orang akan dikau apa hukum harta pemberian raja pada zaman ini, maka jawab olehmu bahwasanya bersalahan ulama pada pemberian raja-raja itu. Kata setengah ulama, tiap-tiap yang tiada yakin akan haramnya maka itu harus mengambil akan dia jika ada ia fakir. Dan kata setengah ulama, tiada halal mengambil yang demikian itu melainkan jika yakin akan halalnya, sama ada ia fakir atau kaya, karena ghalib harta raja-raja pada zaman ini haram, dan yang halal pada tangan mereka itu sangat sedikit. Dan kata setengah ulama bahwa pemberian raja-raja itu halal bagi orang kaya dan orang fakir apabila tiada yakin haramnya, dan hanya saja dosanya itu atas orang yang memberi pula. Dan pendapat yang akhir ini dimu'tamadkan oleh Syekhuna Al-Alim Al-Amin bi'ilmi Maulana Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani Al-Mufti fil Madinatul Munawwarah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika ditanya orang akan kita apa engkau kata pada pemberian orang pekan dan lainnya, adakah lazim menolak akan dia dan memeriksa daripadanya atau tiada lazim? Maka jawab olehmu bahwasanya apabila ada pada zahir manusia itu saleh, maka tiada mengapa menerima akan pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada lazim memeriksakan dia, karena memeriksa yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam. Maka itu tertegah pada syarak karena firman Allah Ta'ala, inna ba'daz-zanni ithmun, artinya bahwa setengah sangka akan manusia itu dosa. Syahadan, ketahui olehmu bahwa hukum syarak itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama hukum jawaz, yakni yang harus. Kedua hukum afdal, yakni yang terlebih utama. Maka hukum yang jawaz, yakni harus itu yaitu dinamakan hukum syarak, yang zahir yaitu kebanyakan amal segala fuqaha. Dan hukum yang afdal itu yaitu dinamakan hukum orang yang batin, yaitulah yang diamalkan oleh segala orang sufi. Jadi begini, hukum terbagi dua, secara syariatnya dan secara tasawufnya, secara waraknya. Kalau orang yang secara fiqahnya bolehlah kata ini boleh makan dah, tapi secara tasawufnya jangankan hak orang, hak dia pun dia bagi-bagi pada orang, itu mana lain, ya kan? Lebih warak lagi. Terus. Dan dari karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annama huwa al-aslu fi hadzal babi syai'ani, ahaduhuma hukmu syar'i wa zahiruhu, wa thani hukmu al-wara'i wa haqiqatuhu. Wa hukmu syar'i an ta'khudha ma ataka mimman huwa zahiruhu salahun wa la tasal illa an tatayaqqana annahu ghasbun aw haramun bi'ainihi. Wa hukmu al-wara'i an la ta'khudha syai'an min ahadin hatta tab'atha anhu ghayatal bahthi wa tastaqsiha ghayatul istiqsasi annahu la syubhata fihi bihalin wa illa fataruddahu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya asal pada bab ini, yakni pada bicara bab halal dan haram ini, yaitu dua perkara. Pertama hukum syarak dan zahirnya, dan kedua hukum warak dan hakikatnya, yakni hakikat syarak dan batinnya. Maka hukum syarak itu bahwa engkau ambil akan barang yang datang akan dikau daripada seorang yang zahirnya itu saleh, dan jangan engkau tanya melainkan jika engkau yakin bahwasanya harta itu dapat daripada merampas atau nyata haramnya. Dan hukum warak itu bahwa jangan engkau ambil akan suatu daripada seorang hingga diperiksa daripadanya sehingga periksa dan habiskan periksa itu sehabis-habis periksa akan bahwasanya suatu itu tiada syubhat di dalamnya dengan segala halnya. Dan jika tiada yang demikian itu maka engkau kembalikan akan dia. Dan hasil daripada masalah ini seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, bahwa wajib atas orang yang wara itu memeriksakan suatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Maka jika tiada nyata akan halalnya, maka engkau tolakkan akan dia, yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu. Tetapi yang demikian itu jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Dan jika membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu, maka itu tiada harus engkau periksa, karena menyakitkan akan hati seorang itu haram.
Dan demikian lagi jika engkau tanyakan kepada orang yang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu, niscaya jadi bertambah sakit hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Dan demikian lagi jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, niscaya jadi sakit hati mereka itu atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Maka jika tiada dapat engkau tolakkan akan yang demikian itu melainkan dengan menyakiti mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian mereka itu, karena menyukakan hati orang muslim itu. Dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang wara itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Adapun harta yang syubhat maka yaitu yang syak akan halalnya dan haramnya, yaitu tidak yakin akan halalnya dan tidak yakin akan haramnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Man ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushku an yaqa'a fihi. Maksudnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan antara keduanya itu beberapa perkara yang syubhat yang tiada mengetahui akan dia itu oleh kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa memelihara dirinya daripada syubhat itu, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agama dan dirinya daripada jatuh kepada haram. Dan barang siapa jatuh dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia dalam haram. Seperti orang yang mengembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegakkan oleh raja, maka itu hampir jatuh kepadanya. Maksudnya kalau kita takut benda itu syubhat, elok ditinggalkan, karena nafsu kita teringin kepada benda itu. Dicontohkan kepada orang yang mengembala kambing di tepi kawasan larangan. Walaupun dia kata, aku mengembala kambing aku di padang sini, yang dilarang itu padang sebelah sana, jangan dekat-dekat, karena kambing ini dekat, dia nak juga ke sebelah sana, macam itu. Kambing ini suka sangat untuk pelajak kepada kawasan yang dilarang. Jadi orang yang biasa mengambil yang syubhat, akhirnya nanti akan mengambil yang haram. Seterusnya. Yaitu jikalau tiada sungguh-sungguh memeliharakan akan binatangnya itu, nescaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegakkan oleh raja-raja itu, dan dengan itu jadi sebab binasanya. Jadi diumpamakan nafsu kita seperti kambing, ingin sangat. Apakah lagi kawasan larangan itu tak tersentuh, bagus sangat rumput dia kan? Itu lebih memukau kepada hati binatang tersebut. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, ketahui olehmu bahwasanya manusia itu pada haknya 6 perkara. Yang pertama, tiada engkau ketahui akan hal orang itu adakah soleh atau fasik, maka harus makan harta pemberian mereka itu dan tiada wajib menjauhi akan dia. Tetapi bagi orang yang wara itu sunat menjauhkan akan dia itu. Itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Maka jika engkau jauh akan demikian itu, niscaya jadi sakit hati mereka itu atau jadi liar hati mereka itu. Maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang warak menjauh akan dia. Bahkan terkadang lazim perlu menerima akan dia, kerana menyukakan akan hati manusia itu terlebih afdal pada orang yang warak itu daripada menjauhi akan yang demikian itu. Jadi menyukakan hati orang yang memberi itu cukup besar bagi dia seronok, karena dia memberi kepada kita dan kita pun menerima pemberian dia. Dia pun suka karena diterima pemberian dia. Kalau kita menolak, memanakan kita ada unsur buruk sangka dengan harta yang dimiliki, itu menyakitkan hati dia. Terus. Kedua, bahwa engkau ketahui akan orang itu soleh, maka itu halal memakan harta pemberian mereka itu dan tiada sunat menjauhi akan dia. Maka orang yang menjauhi akan yang demikian itu semata-mata was-was jua, bukan sebab orang. Dan terkadang menjauhi akan yang demikian itu jadi maksiat lagi haram jika membawa akan menyakiti akan hati mereka itu atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu. Kerana menjauhi akan yang demikian itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh, dan yang demikian itu durhaka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh dhanni itsmun, bahwa setengah dari sangka itu jadi dosa. Jadi orang itu memang baik, bagus, saleh. Kalau kita tolak pemberian dia, bermakna kita mengatakan kepada dia harta kamu ini haram, dan memperli dia lah. Itu adalah menyakitkan akan hati dia. Tak elok lah benda macam itu. Terus.
Ketiga, bahwa engkau ketahui akan orang yang masyhur dengan zalim dan masyhur ia berjual beli dengan riba, hingga engkau ketahui bahwa segala harta mereka itu haram atau kebanyakan harta mereka itu haram seperti kebanyakan daripada orang yang zalim. Maka haram makan harta pemberian mereka itu. Yang ini jelas hartanya haram, dia mau zalimi kepada orang, tapi alhamdulillah. Terus Keempat, bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tapi tiada sunyi daripada harta yang haram. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau dapat daripada berniaga, dan serta yang demikian itu ada dia berkhidmat kepada raja yang zalim. Maka pada ghalib harta mereka itu halal, tapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Maka sayogianya bagi orang yang wara menjauh daripada harta mereka itu, tapi pada syarat tiada haram makan harta mereka itu. Kelima, bahwa orang itu tiada engkau ketahui halnya, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim, seperti ia memakai pakaian askar atau pakaian hamba orang yang zalim. Maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram. Maka wajib menjauhi akan dia, dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Maka jika engkau dapat pada harta mereka itu akan alamat yang menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka itu. Keenam, bahwa engkau lihat pada orang itu akan alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim, seperti dia melihat akan perempuan yang herat ajnabiyah, atau ada dia kebanyakan memaki orang, atau dia memakai emas atau kain sutra, atau dia meninggalkan salat. Semuanya ini alamat fasik, bukan alamat zalim. maksud alamat fasik dan alamat zalim begini, kan dia berniaga. Dalam perniagaan ini misalnya jual dia terlibat perempuan yang pakai tudung apa semua kan. Nah ini alamat fasik namanya. Bukan dia berniaga benda yang tak boleh. Yang dia berniaga ini benda boleh, yang dia laksanakan ini benda boleh. Tapi cara melaksanakan perniagaan itu dengan melibatkan ada perempuan yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Ini tanda fasik kepada harta tersebut. Ya kan? Kalau tanda zalim, dia memang mengambil hak orang lain, ataupun ada sistem riba dalam muamalah dia. Itu walaupun pakai tudung, dia telah ada tanda kezaliman karena dia ada riba. Jadi ada perbezaan antara alamat fasik dengan alamat zalim. Seperti orang berniaga, dia betul berniaga, tapi dia hari Jumat, bank kedua dia berniaga juga. Bank kedua kan orang tempatan wajib sembahyang Jumat, yang dia tak sembahyang Jumat. Kan jual belinya haram pada waktu itu, pada waktu hari Jumat itu. Nah, jadi itu alamat fasik namanya. Terus Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyabung ayam dan merampas dan menganiaya akan harta orang dan barang sebagainya. Maka tirik olehmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, atau dapat daripada pusaka, atau daripada bertani, atau barang sebagainya daripada usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram makan daripada harta mereka itu. Dan demikian lagi jika tiada engkau ketahui akan hal mereka itu, maka yaitu halal seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, وإن كان أمره مجنونا عندك فهذا فيه نظر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم، ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله، لأن ظاهر يد الإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامة على التحريم. Maka jika tiada engkau ketahui akan haram, jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu dapat daripada usaha yang haramkah atau daripada usaha yang halalkah, maka masalah ini di dalamnya ada nazar, perlu diperiksa, karena alamat fasik itu terlebih dhaif daripada amat zalim pada menunjukkan atas harta haram harta mereka itu. Tetapi yang zahir pada sisiku bahwasanya harta mereka tidak haram, karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas miliknya halal, yaitu terlebih zahir daripada alamat yang menunjukkan atas haramnya. Syahadan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Dan apabila dapat engkau akan harta yang halal, maka hendaklah engkau simpankan, yang diringkaskan atas memakan yang halal itu, sekira-kira jangan sangat kenyang, kerana sangat kenyang itu mengeraskan akan hati dan menasakan akan zihin, yaitu mengurangkan akan faham dan mematangkan akan hafalan dan memeratkan anggota daripada berbuat ibadah dan daripada menuntut ilmu dan membawa kepada segan pada mutalaah kita. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat kepada perempuan dan mendorong akan tentera iblis. Dan sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan dari segala kejahatan, yaitu membawa kepada berbuat kejahatan, maka betapa lagi makan daripada yang haram. Sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makan yang haram, maka api neraka terlebih aula dengan dia.
Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil harami kalbina ala sirjin. Ibadah dan ilmu serta makan akan yang haram itu seperti membuat rumah di perhimpunan tahi yang najis. Menjaga faraj, kemaluan. Adapun faraj, maka engkau peliharakan akan dia daripada tiap-tiap yang diharamkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan dirimu seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan firman-Nya, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Dan mereka itu yang meliharakan akan faraj mereka, melainkan atas istri mereka itu ataupun dik mereka itu, maka sesungguhnya mereka itu tiada dicela oleh syarak. Syahadan, dan engkau tiada kuasa memelihara akan faraj itu melainkan dengan memeliharakan 4 perkara. Yang pertama, memeliharakan mata daripada melihat akan perempuan yang herat, yakni ajnabiyah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya al-Mutin, man lam yahfaz 'ainahu lam yahfaz zakarahu, wa man lam yaqdir 'ala ghaddi basarihi lam yaqdir 'ala hifzi dinihi, wa zina al-'aini min kaba'irus saghair al-muaddi ila zina al-farji. Barang siapa tiada memeliharakan dia akan matanya, saya tiada dapat dia memelihara akan zakarnya. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya, nescaya tiada kuasa dia akan memelihara akan agamanya. Dan zina mata itu yaitu adalah sebesar-besar dosa kecil yang membawa kepada zina faraj. Yang kedua, memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang herat, yakni ajnabiyah. Ketiga, memeliharakan akan perut daripada memakan yang syubhat. Yang keempat, memeliharakan perut daripada sangat kenyang, kerana sekalian yang demikian itu menggerakkan akan syahwat. Menjaga tangan, adapun kedua tangan maka engkau peliharakan daripada memalu akan orang Islam. Itu memukul, bukan Memalu akan orang Islam dan daripada mencapai harta yang haram. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti dengan kedua-dua tangan itu akan sesuatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau engkau khianat dengan keduanya itu pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Dan engkau peliharakan pula kedua tangan itu daripada menyurat akan sesuatu yang tidak harus menuturkan akan dia, kerana wajib meliharakan akan kalam, yang pena tulisan itu daripada barang yang wajib meliharakan akan lidah, kerana kalam itu satu lidah daripada 2 lidah. Ini mesti kita paham bahawa sejak kalam, pen kita itu adalah salah satu di antara 2 cakap kita. Apalagi lagi sekarang ini buat Facebook dan seumpamanya, internet dan seumpamanya, surat kabar dan seumpamanya, ya. Apa yang ditulis di surat kabar, di yang itu sama dengan kita cakap. Kita mengata ke orang di surat kabar sama dengan kita mengata dengan lidah kita. Karena kalam, pen itu salah satu di antara 2 lidah. Jadi orang mengupat orang melalui surat kabar. Kita pula membacanya sama dengan mendengarkan apa yang orang mengupat. Kan mengupat orang tak boleh, mendengar pun tak boleh. Itu mengumpat dengan mulut. Kalau dia mengumpat melalui tulisannya, bila kita baca, samalah kita pula dengan mendengarkan apa yang dia cakap yang tidak baik tersebut melalui kalam, melalui tulisannya. Terus menjaga kaki, adapun kedua kaki maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, atau kepada raja-raja yang zalim, kerana pergi kepada raja-raja yang zalim itu dengan tiada darurat, yakni keperluan mendesak yang sangat, atau dengan tiada hajat yang memberi maslahat yang kebaikan pada akhirat atau pada agama, iaitu jadi maksiat lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, فَالْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ لِلظَّلَمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرَةٍ وَإِلْحَاقٍ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ فَإِنَّهُ تَوَاضُعٌ لَهُمْ وَإِكْرَامٌ لَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ. وقد أمر الله بالإعراض عنهم في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون. وهو تكثير لسوادهم وإعانة لهم على ظلمهم، وإن كان ذلك ليس بسبب طلب مالهم فهو سعي إلى الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني صالح ذهب ثلث دينه وهذا في غني صالح فما ظنك بالغني الظالم. Maka berjalan kepada sultan yang zalim dengan tiada darurat itu, dengan tiada hajat yang maslahat pada syarak dan tiada hajat yang sangat picik, yaitu jadi maksiat. Kerana yang demikian itu merendahkan diri bagi mereka itu dan memuliakan akan dia. Dan sungguhnya telah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu, seperti dalam firman-Nya, dan janganlah kamu cenderung dan berpegang pada mereka yang zalim, nescaya menyentuh akan kamu oleh api neraka. Dan lagi yang demikian itu membanyakkan
bagi kaum mereka itu dan menolong bagi mereka itu atas zalim mereka itu. Dan jika ada perjalanannya yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka itu, maka itu berjalan kepada menguasai yang haram. Dan sungguhnya telah bersabda Nabi SAW, barang siapa merendahkan dirinya bagi orang kaya yang soleh, saya hilang 2/3 agamanya. Ini pada orang yang kaya yang soleh, maka apalagi engkau sangka dengan orang yang kaya yang zalim. Wallahu muwaffiq. Boleh terus lagi 10 menit. Terus. Al-Babur Rabi fi ijtinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat pada menjauh segala maksiat yang batin, yakni maksiat di dalam hati. Yang sebelum tadi kita baca maksiat yang zahir, maksiat anggota. Yang ini maksiat batin, maksiat hati. Terus. Ketahuilah wahai saudara kami yang menurut akan negeri akhirat bahwa murad dengan maksiat yang batin itu yaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Dan yaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 10 perkara. Pertama, syarhut ta'am, yakni sangat gemar pada membanyakkan makan. Kedua, syarhul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan. Ketiga, ghadab, yakni marah. Keempat, hasad, yakni dengki. Kelima, al-bukhl wa hubbul mal, yakni kikir dan kasih kepada harta. Keenam, hubbul jah, yakni kasih akan kemegahan. Ketujuh, hubbul dunya, yakni kasih akan dunia. Kedelapan, takabur, yakni membesarkan diri. Kesembilan, ujub, yakni heran akan dirinya. Kesepuluh, riya, yakni menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Maka wajib bagi setiap mukallaf yang akil balik yang berkehendak akan kemenangan dalam akhirat bahwa menyucikan mereka itu akan hati mereka itu daripada sifat-sifat yang kecelaan ini. Karena firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, artinya sungguhnya telah dapat kemenangan oleh seorang yang menyucikan hati mereka itu daripada sifat yang kecelaan itu. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, artinya menyucikan akan hati daripada sifat yang kecelaan itu ialah setengah daripada iman. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan dipaham daripada hadis ini bahwa sempurna iman itu yaitu menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan membaikkan hati dengan sifat yang kemudian. Al-Faslul Awal fi Syarahit Ta'am. Pasal yang pertama pada menyatakan gemar makan. Adapun syarah ta'am yakni sangat gemar kepada makanan dan melebih kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makanan, maka itu dicela oleh syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid, dan makan olehmu akan makanan dan minum olehmu akan minuman, dan jangan kamu berlebih-lebihan pada makan dan minum itu, karena bahwasanya Allah Ta'ala bahwa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebihan pada makan dan minum itu. Makan dan minum boleh, tapi jangan berlebihan, sekadar-kadarnya. Cuma saiz manusia tak sama, ada yang kenyang sepinggan, ada yang 2 pinggan baru kenyang. Ikutlah saiz badan macam mana, keperluan dia macam mana, ya kan? Tak sama, jangan berlebihan. Terus Syahdan, sesungguhnya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang, karena demikian itu dituntut oleh syarak dan dipuji akan oleh syarak kerana sabda Nabi SAW, ma min amalin ahabbu ilallahi min ju'in wa atashin. Artinya dia ada amal yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum ilallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abwadukum ilallahi kullu akulin wa na'umin wa syarubin. Artinya yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak tafakkur. Dan yang terlebih benci pada Allah Ta'ala di antara kamu itu yaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. cuma yang ini orang yang makan itu sendiri yang menyadari dirinya begitu. Kalau Tuan Kenduri jangan lupa baca hadis ni lah. Kalau saya buat kenduri, saya baca hadis ni kepada tetamu yang mari ke rumah saya. Kita ni orang-orang Islam ni kalau makan pun kena lapar dulu makan. Kalau makan pun kena berhenti sebelum kenyang. Orang kata nak buat kenduri gedak tu macam ni. Dia kena faham maksudnya hadis ni untuk orang yang makan itu. Dia sedari diri, aku makan jangan banyak. Kalau saya sebagai tuan kenduri, saya cari pahala, lagi banyak orang makan, lagi banyak saya punya pahala. Tu sila, tambah-tambah lagi sila-silakan, macam tu lah. Tapi orang yang makan tu mesti sedar diri. Aku ni jangan belajar sangat, ya kan? Itu dia. Jadi jangan salah faham, jangan salah meletakkan hadis.
Terus Masalah, jika ditanya orang akan dikau apa qadar makanan yang dipuji oleh syarak dan apa qadar makanan yang dicela oleh syarak itu, maka jawab olehmu bahwa qadar makanan yang dipuji oleh syarak itu 3 derajat. Pertama, derajat siddiqin, yaitu yang terlebih tinggi bahwa menyampaikan mereka itu atas memakan sekadar yang menguatkan atas ibadat kepada Allah Ta'ala juga. jadi makan itu sekadar nak bagi boleh kuat beribadah. Yang Kedua, bahwa makan pada sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gentang fitrah. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum, karena makanan mereka itu pada tiap-tiap 7 hari 1 gentang fitrah daripada syair gandum nomor 2. Ketiga, bahwa ia makan pada sehari semalam itu 1 mud, yakni 1/4 gentang fitrah, dan memakan yang lebih daripada ini, yaitu keluar daripada orang yang menjalani akan jalan kepada Allah Ta'ala, lagi dicela oleh syarak. Kebanyakan para sahabat makan itu sekali sehari saja. Kalau makan siang malam tak makan. Kalau makan malam siang tak makan. Yang kita pagi tadi dah makan. Ini sekejap lepas ini makan pula. Petang nanti makan pula. Tuh fi kulli makan. Fi kulli makan. Itu kata Habib Salim Syafiri. Dia mari Malaysia orang jauh makan saja. Dia kata fi kulli makan, pada setiap tempat makan. Dia kata fi kulli makan. Makan sangat kita. Kalau sahabat dulu makan itu cuma sehari sekali saja. Masya Allah. Terus Al-Faslu Tsani fi Syarahil Kalam. Pasal yang kedua pada menyatakan gemar kepada membanyakkan perkataan. Adapun syarhul kalam yakni sangat gemar kepada membanyakkan perkataan, maka itu dicela oleh syarak karena firman Allah Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tiada kebajikan kepada membanyakkan mereka itu akan perkataan, melainkan seorang yang menyuruh dengan berbuat sedekah atau menyuruh dengan berbuat kebajikan atau mendamaikan antara orang yang berkelahi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya barang siapa ada ia percaya dengan Allah dan hari yang kemudian, maka hendaklah ia berkata akan yang kebajikan atau ia diam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kasura kalamu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasura dzunubuhu, wa man kasura dzunubuhu kana an-naru awla bih." Artinya barang siapa banyak berperkataannya, niscaya banyak jatuhnya, dan barang siapa banyak jatuhnya, niscaya banyak dosanya, dan barang siapa banyak dosanya, niscaya adalah api neraka itu terlebih aula dengan dia. Al-Faslu Tsalis fil ghadab. Pasal yang ketiga pada menyatakan marah. Adapun ghadab yakni marah, maka itu dicela oleh syarak karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabirul asal." Artinya marah itu membinasakan akan iman seperti membinasakan patrawali akan madu. Patrawali penawar sampai yang pahit. Patrawali ya, penawar sampai bahasa Indonesia. Orang Palembang tak paham lah, penawar sampai. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghadiba ahadun illa asfa 'alan nar." Artinya tiada marah seorang melainkan hampir di atas api neraka jahanam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un naru bil ma fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda." Artinya bahwa memarah itu daripada syaitan dan bahwa syaitan itu dijadikan daripada api. Hanya saja padam api itu dengan air. Maka apabila marah seorang daripada kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Artinya supaya sejuk badan dia. Kalau marah lagi berdiri, elok duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, elok baring. Kalau baring nak marah tu tak tanjak nak marah. Macam mana dia tidur macam mana? Kalau berdiri, macam ni marah sedap lah. Jadi kalau berdiri marah, duduk. Kalau duduk marah, baring. Nah, kalau tadi berwudu. Kalau masih marah juga mandi. Marah juga berendam dengan air. Bagi hilangkan marah itu insyaAllah. Takat itu dulu, insyaAllah kita berehat. Nanti kita sambung bola selepas sembahyang asar insyaallah. Ada soalan-soalan sedikit ya. Ustaz, kemarin Ustaz ada sentuh bab khusyuk dalam solat, yakni hendaklah faham akan apa yang dibacakan imam. Apakah hukumnya dan apakah
status salat seseorang makmum yang kerana memahami dan menghayati ayat-ayat dibaca oleh imam lalu mengucapkan Allah atau istighfar atau astagfirullah atau berdoa. Maksudnya si makmum ini bagi respon kepada bacaan imam yang itu memang disuruh pada tempat-tempatnya. Contohnya bila imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apa itu? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Apa itu jawab? Allahumma hasibna hisaban yasira. Tetapi menjawabnya disesuaikan dengan ayat yang dibaca. Sepanjang seminar ini banyak doa yang perlu dihafal. Memang boleh Tuan Syekh bagi petua bagaimana cara menghafal supaya cepat ingat. Ulur lah itu saja. Sungguh-sungguh insya-Allah boleh hafal. Yang ini pula harap dapat Tuan Syekh beri doa menghilangkan penyakit lupa. Banyak berzikir kepada Allah. Wazkur rabbaka idza nasita. Apa itu hari Bid? Pada muka surat 153 kan berpuasa pada hari Bid. Bid itu jamak kepada Abiyad. Abiyad itu pada hari cerah. Itu malam 13, 14 dan 15 setiap bulan Arab ya. Adakah boleh untuk berdebat sebagai niat untuk mendakwa golongan yang akidahnya yang lari akidahnya kerana dikhawatiri jika meninggalkan dia akan sesat selamanya terus menerus? Bolehkah yang demikian? Dibolehkan untuk membetulkan asal benar-benar mempunyai hujah yang kuat. Jangan sampai nanti kita tak punya hujah yang kuat lalu bila kalah dikatakan yang kita tak betul. Mohon pencerahan tentang puasa Nabi Daud, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Memang itu yang terlebih baik, sehari puasa, sehari berbuka. Itu lebih baik daripada puasa selama-lamanya. Dan jika jatuh puasa itu pada hari Jumat, tak jadi masalah, karena dia ada rangkaian dia. Ada dia punya rangkaian dia, sehari puasa, sehari dah, sehari puasa, sehari dah. Kebetulan jatuh hari puasa itu pada hari Jumat kan, Kamis tak puasa, Sabtu pun tak puasa, nanti Ahad pula puasa, tak jadi masalah asalkan dia continue dengan puasa dia. Tak itu saja insya-Allah. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على طش الصحب والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك